Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari komoditas CPO. Yang pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BPT, keempat Getsco, kelima SIM, keenam SSMS, ketujuh LSIP, kedelapan AALI, dan terakhir PALM. Langsung saja ke saham pertama. Ada TAPJI yang hari ini ditutup menguat 3,75% ke harga 690. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TAPJI malah ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TAPJI apakah bagus? Bagus kalau bisa tutup di atas 700 besok dan hari Jumat terakhir ya minggu ini ya harus breakout 700 biar lebih aman. Dengan target kenaikan 750, 760. Dengan kondisi seperti ini, apakah bisa spekulasi buy karena dia membentuk candle inside bar, candle hari ini di dalam candle hari kemarin. Ya, kalaupun yang mau coba cuman resistennya sudah dekat ya. 700 dari harga sekarang cuma naik 1,5% kalaupun dia naik dan jauh dari supportnya 660. Jadi akan lebih menarik kalau nekat beli buy on breakout. Kalau besok bisa dia tutup di atas 700 Bapak Ibu buy on breakout ya targetnya 750 dan atur aja bagaimana cara strateginya ya, atau nyicil dulu bisa juga. Kalau ternyata dia malah koreksi dulu ya tambah di bawah. Yang penting TAPJI ini nggak boleh membuat low baru lagi di bawah 660. Jadi seperti itu untuk TAPJI. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke bawah, sudah melewati perbatasan garis 0, bar chart di bawah 0 juga terbentuk dan volume hari ini lumayan meningkat ya. Hampir sama dengan volume kemarin. Ya kalau mau bagus besok harus langsung rebound. Lanjut naik minimal tutup di 700. Seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham kedua ada DSNG yang hari ini ditutup di harga 660 menguat 0,76%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya DSNG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DSNG ternyata bertahan di area 640, 620-nya ini dan dia rebound dan ini kan dia bisa dibilang lagi konsolidasi. Supportnya 640, resistannya 660. Itu dia naik turunnya itu sekitar 3-4%. Kalau baru beli di harga sekarang ya udah nggak ideal. Tunggu aja wait and see. Beli sekalian buy on breakout atau tunggu di bawah. Kenapa nggak ideal kalau beli di sini? Lebih bagus beli buy on breakout. Kalau buy on breakout itu ada sinyal untuk dia lanjut naik. Kalau beli di harga sekarang belum tentu dia naik. Itu kan karena bisa aja kepontok resisten 665 670 dia turun lagi. Ya itu resikonya malah turun lebih dalam. Beda cerita kalau buy on breakout kalau gagal ya cut loss. Cut lossnya tipis aja nggak usah sampai bawah karena peluangnya ya dia gagal dan turun lebih dalam. Seperti itu kalau buy on breakout. Kalau buy dari sekarang cut loss tipis boleh nggak? Ya silahkan aja kalau sesuai sistem trading yang Bapak Ibu buat. Ya, tapi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu untuk DSNG ya. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah ya tetap hold. Besok kalau dia bisa break 660, 670 itu ya tetap di hold. Targetnya bisa ke 700 sampai 740 lagi. Dan bisa jadi ini swing low-nya. Yang penting DSNG kalaupun dia koreksi nggak boleh membuat low baru di bawah 620. Kalau dia buat low baru ya turun lebih dalam. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa dari sini pas di 0,5 atau dari sini juga bisa. Dia kan pas di 0,5 Fibonacci retracement-nya. Ya semoga aja market mendukung besok bisa langsung lanjut rebound. Langsung saja ke saham ketiga ada BPT yang hari ini ditutup juga terkoreksi 1,23% ke harga 800. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dia dari broker summary-nya Getsco diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Getsco belum kemana-mana, masih konsolidasi. Yang waktu itu seperti yang saya bilang, kalau lagi konsolidasi belinya di support, jual deket resisten. Kalau 2-3 hari yang lalu atau minggu kemarin Bapak Ibu beli di area support 78, 77-nya ini dapat. Hari Senin kemarin bisa jualan di 73 ya, 72. Lumayan kan dari 78 ke 72 itu 4 poin. 4 poin itu sekitar 4%, 4,5% dalam 3 hari. Siapa yang ngasih kan? Kalau Bapak Ibu targetnya jualan 10%, 17%, ya buang-buang waktu. Memang resikonya kalau jual cepetan pas lagi konsolidasi, kalau ternyata dia breakout ya ketinggalan. Ya nggak masalah juga. Yang penting kan profit, nggak masalah ketinggalannya. Kalaupun ketinggalan beli lagi di atas kalau benar-benar dia breakout. Paling ketinggalan sedikit ya udah beli aja. Jadi seperti itu ya. Untuk BPT masih konsolidasi. Kalau mau bagus ya memang harus break 90.
atau 92-nya ini baru dia lanjut uptrend atau minim-minim ini dulu lah. Nah, ini kan dia retest nih. Semoga aja bertahan 80 nggak turun lagi ke 7977. Ya lanjut. Apalagi kalau besok dia rebound tuh. Hijau dan tutup minimal di 84 itu lanjut. Sepertinya minggu ini bisa sampai 92. Dan kalau dia break 92 itu baru tanda-tandanya untuk dia lanjut uptrend. Seperti itu untuk BPT. MACD-nya juga sudah mulai melandai, mulai menyempit, barcat di bawah 0 makin tipis. Volume memang belum ada. Itu tunggu momentum baru dia lanjut. Langsung saja ke saham keempat, ada BPT yang hari ini ditutup di harga 146 menguat 1,38% dan terlihat di bitnya ini ada yang benteng 1 juta lot ya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya GETSCO diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GETSCO kemana arahnya? Arahnya ke atas karena dia terus membentuk lower high, higher high. Dan hari ini gagal kepentok EMA 20-nya. Tapi EMA 20-nya mulai melengkung ke atas ya. Nggak ke bawah lagi. Besok itu menarik kalau dia bisa break ya. Dan ya nggak usah jauh-jauh 160 dulu lah. Ini resisten terdekatnya nih aja dulu. 150, 152 kalau itu diberi lanjut. Dan ini kalau ditarik di atas. Nah ini kan dia akan mematahkan tren downtrendnya kalau besok bisa break 150. Untuk GETSCO ini juga ada bisa pola dispenan dan mungkin ini koreksi ABC dan siap-siap lanjut ke atas. Target minimal 170. Sepertinya besok peluang untuk rebound GETSCO. Jadi seperti itu untuk GETSCO. Langsung saja ke saham kelima, ada SIM yang hari ini ditutup menguat 1,4% ke harga 505. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM juga ini ada pola bullish penan. Tinggal dia breakout 5, 10, 520 ini lanjut uptrend dengan targetnya 550 dan 560. Dan ini juga terkonfirmasi sepertinya SIM bertahan di atas neckline yang dulunya resisten cup and handle-nya sekarang jadi supportnya. Jadi besok sepertinya akan lanjut rebound. Untuk SIM minim-minim bisa ke 520 dan bagusnya lagi kalau dikasih sampai 540, 550, 560. Kalau dilihat harga CPO ya, komoditasnya juga mantul tuh. Bisa aja nih koreksinya udah selesai nih ABC juga ya, dan ini nanjak. Sepertinya harga CPO komoditasnya bisa ke 6.000 lagi dan 6.200, 6.400. Jadi menarik juga ya untuk CPO. Langsung saja ke saham ke-6, ada SSMS yang hari ini malah ditutup terkoreksi 0,86% ke harga 1.140. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMS juga mantul dari supportnya 1080, 1100 dan arahnya ke 1200 ya. Memang ada resisten pertengahan di 1050, tapi ini dia koreksi dengan volume kecil dan koreksinya di bawah 1% dan juga EMA 20-nya melengkung nih, melandai. Jadi besok itu ada peluang juga rebound, targetnya masih sama 1200 ya. Besok sepertinya SSMS ada peluang lanjut rebound. EMA CD-nya juga sudah mulai mengarah ke atas lagi, barcat di bawah 0 makin tipis. Saat koreksi hari ini volume kecil, saat membuat candle hijau volumenya meningkat. Jadi besok ada peluang untuk SSMS rebound. Seperti itu untuk SSMS. Langsung saja ke saham ke-7. Ada LSIP yang hari ini ditutup di harga 1.450 menguat 1,39%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP juga bagus. Ini ada pola bullish penan dan dia sudah membuat swing low atau lower high yang lebih tinggi dari low sebelumnya di 1400. Targetnya kemana? LSIP 1500 targetnya. Kalau sekali lagi di confirm breakout ya, LSIP bisa mengakhiri resisten kuatnya dan dia jebol tuh 1500 dan targetnya minimal bisa ke
1800, tapi time frame-nya nggak dalam waktu dekat ya. Kalau dikasih dalam waktu dekat syukur, tapi ya targetnya bisa ke sana. Ke arah target juga ada naik turunnya, harus punya strategi ya. Jangan sampai hilang profit. Jadi seperti itu, menarik diperhatikan juga L-chip, sepertinya besok uji 1500. Seperti itu untuk L-chip. Langsung saja ke saham ke-8, ada AALI yang hari ini ditutup menguat 0,99% ke harga 12.650. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI juga berhasil kembali membreakout 12.500-nya, dan ini sepertinya valid breakout dengan target kenaikan 13.200. Kalau itu lewat ya ke 14.400. Juga AALI menarik, kondisinya juga terus membentuk lower high, higher high, dan ini juga arahnya ke atas uptrend ya. Target terdekat itu 13.200 untuk AALI. Seperti itu untuk AALI. Langsung saja ke saham terakhir, ada PALM yang hari ini ditutup menguat juga 1,15% ke harga 875. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PALM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PALM juga targetnya besok bisa ke 920. Walaupun ada candle hammer terbalik atau doji, ini sinyal kurang bagus. Tapi kalau ternyata besok dia rebound lagi dan lewat 880-nya ya targetnya 920 sampai 960. Walaupun dia udah berganti sektor ya, ada sedikit lagi saham mungkin di sektor agrikultur atau CPO, tapi dia udah berubah sektor ya. Jadi seperti itu aja untuk PALM. Targetnya masih sama karena ini dia lagi konsolidasi di range harga support 720, resisten 960. Ini dia tektokan hari ini memang ada support minor di 805. Jadi seperti itu. Untuk PLM cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk belajar scalping, saya akan adakan kelas di tanggal 10 Maret 2022 minggu depan. Saya ajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham scalping. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader atau isi aja Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.